Ya, salam sehat. Bandarmologi baik ke-1, di mana IPO tanggal 15 Februari 2024, sedangkan data diambil sampai hari Senin 26 Mei 2025. Jadi baik ini ya, dengan PT Bersama Mencapai Puncak, itu sebuah restoran dan frozen food trading. Jadi bergerak pada sektor barang konsumen atau non-cyclical, cyclical ya, non-primer dengan sub industri rumah makan. Terus apalagi yang penting? Nah ini pemegang sahamnya, direksi ya, memegang 0,69%, saham baik, kemudian komisaris 0,3%. Terus PT Anak Baik Sejahtera itu lebih dari 5%, yaitu sekitar 79%. Di mana saham publiknya itu 20%. Ya. Jadi IPO tanggal 15 Februari 2024, underwriternya EP, MNC Sekuritas, dengan harga IPO Rp278. Di mana lembar saham waktu IPO itu 20%, dan 80% itu founder share, sedangkan 20% saham publik. Jadi saham totalnya 1.125.000.000 lembar. Terus underwriter yang kedua yaitu HD. Oh maaf ya. Oh ya benar, HD. KKGI Sekuritas Indonesia 86%. Underwriternya MNC 13,58%. Jadi kebalik ini ya. Coba saya ralat dulu ya. Ini harusnya EP. Ntar saya pause dulu, nanti panjangan videonya. Ya, ada ralat dikit ya. Kebalik tadi ya. Yang HD harusnya yang underwriternya, karena dia 86%, ya, jadi saya pilih HD. Kemudian underwriter yang kedua yaitu EP atau MNC Sekuritas. Ya, langsung aja ya. Langsung aja. Harga sekarang Rp93. Ya, jadi dari harga IPO turun 66%. Di mana kemarin sempat naik 12,05%. Usia IPO udah 466 hari, di mana harga terendahnya 58, AVG Plus-nya 66 selama 200 hari, ya, high price-nya 97. Diperlukan kenaikan 198% untuk kembali ke harga IPO. Kita ke yang jual dan beli. Di sini CP, ya, BG, MG, IN, AZ. Ini tidak ada EP dan HD selaku underwriter yang jualan. Ya. Tapi ini guyur, ya, ini 36%, 20%, 12%. Nah di sini retail yang jual lebih sedikit daripada yang beli. Yang beli 56%, yang jualan 21%. Ini tanda-tanda, salah satu tanda distribusi. Ya. Apalagi ini juga 36%, 20%. Di sini 14%, 12%. Secara global, general, itu distribusi. Nanti kita lihat chartnya. Ya. Jadi
kita sekarang saham yang beredar ya. Konsen ke saham yang beredar. Jadi kalau kita anggap yang jual beli itu 100%, maksudnya yang 100% saham yang ada di pasar, itu sebentar. Bandarnya CC, XL, dan XC. Ini bandarnya. Kalau kita lihat yang jual dan beli saja. Jadi ini cenderung ke retail. Ya. PD, YP apalagi ya, itu retail. Wajar kalau saham ini nyungsep sampai ke 93. Bahkan pernah ke 58. Nah, itu kalau kita bandingkan antara jual dan beli dengan saham free float, nah, ini yang dijual belikan, buy sell sebanyak 108 juta lembar, itu setara dengan 48%. Sedangkan free float yang masih di hold itu 52%. Jadi masih banyak yang nyangkut, 52% di harga IPO Press, yaitu Rp278. Nah, kalau kita bandingkan lagi antara saham yang dijual belikan, saham yang free float, yang belum kejual, dan saham underwriter atau founder share, di mana founder share masih menguasai 80%, yang ikut IPO tapi belum jualan 10%, yang di buy sell 10%. Nah, ini bandarnya CC, XL, dan XC. Ini dia terkenal dengan retail ya. Sini yang guyur CP, biasa dia spesialis di saham yang baru IPO, di awal-awal IPO, terutama MG juga demikian. BG belum ada fill, IN belum ada fill, aset juga rasa-rasanya iya, tapi lebih cenderung bobotnya berat ke MG dan CP sebagai tersangka saham atau broker, di mana salah pengguna broker tersebut itu gemar terhadap saham-saham yang baru IPO. Nah, kita lihat ke chart T ya. Oh ya, mumpung belum lupa. Nah, ini waktu IPO ya. Ini di 100 langsung ARB apa gimana nih ya? Oh, maaf. Ya, salah ini ya. Nah, pada waktu IPO itu naik dulu ya, open gap ya, tapi tutup di minus. Jadi ini ya ngeri juga kalau kita bukan seorang trader yang mantengin monitor ya, karena dia open, dia di sini apa ya, open di 346 ya, open di 346 harganya, high-nya 2346, jadi ini arah ya, arah tapi di open. Nah, low-nya sempat 210 di bawah harga IPO dan close di 210. Sedangkan harga IPO kita lihat $278. Nah, apa ARB ini ya? Ya, pokoknya ini last price-nya di bawah harga IPO. Jadi ngeri banget ini. HD tumben ngeri banget.
itu chartnya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi betul-betul buang barang di awal-awal IPO, di awal-awal melantai di bursa. Nah, ini mulai reversal. Nah, ini ya gambar atau chart daripada saham baik. Kita kembali ke pokok masalah, melihat chartnya. Beli jual. Nah, ini merah jambu, apa ini? Oranye gede banget 56%. Ini retail, anggaplah retail lah. Untuk mempermudah. Nah, retailnya beli 56%. Nah, bayangkan retail beli 66%. Sedangkan yang jual cuma 22%. Jadi jelas makan barang bandar. Bandar guyur ini, rotinya gede-gede ke roti yang kecil-kecil. Jadi retail makan barang bandar. Distribusi. CP spesialis ya, tadi spesialis IPO di awal-awal IPO, MG juga demikian. Perbandingan ya, free float ya, yang sudah di pasar 48%, yang telah di buy dan sell, sedangkan masih di hold 52% saham free floatnya dengan harga otomatis Rp278. Nah, kalau dibandingkan dengan total share yang di buy sell 10%, yang free float 10%, founder share 80%. Yang 10% itu rata-rata retail yang menguasai. Nah, yang 10% ini di retail. Jadi tergantung bandar mau naik atau enggak di hari yang bersangkutan. Itu ya, cukup. Saya kira kita lihat yang kekinian. Nah, kita ambil ya, kemarin kalau kita chartnya ambil, nah, dari sini ya. Tanggal 27 Februari 2025, tanggal 27 Februari 2025, itu kondisinya seperti ini. Di sini agak-agak distribusi, karena ini 25%, ini 27%. Nah, ini masalahnya XL dan AO, CP, YP. Nah, ini perbandingannya tidak ada bandar yang sejati ya, sifatnya sejati, ini bandar-bandar trading ya. Tapi ini AO masuk, ini cukup berbobot dibanding harga broker retail ya. Cukup berbobot dibanding broker retail. XL kurang tahu, CC kurang tahu, ya intinya retail sama retail nggak ada yang hold lama ini, naik sebentar turun, tiba-tiba naik turun ya, jadi tidak konsisten ya. Jadi one day trading istilahnya, atau scalping istilahnya. Nah, scalping ya saat itu juga gitu. Nah, itu ya XL tadi Stockbit, AO RDK Elite, CC tahu, EP tahu, OD, BRI, Dana Reksa Sekuritas, ya. CP, KB, Velbur Indonesia, YP Merai, PD Ipot, AT Printraco, KK Philip. Ya, cukup saya kira. Kita simpan.